Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sindang. Mudah-mudahan semuanya sedang dalam kondisi yang berbahagia, sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kita alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan mengikuti sesi bimbingan perkawinan dengan judul Membangun Keluarga Sakinah. Oleh karena itu, marilah kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para peserta bimbingan perkawinan yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita temanya adalah membangun keluarga sakinah. Kenapa kita harus membangun keluarga sakinah? Karena yang namanya keluarga itu merupakan unsur terkecil dari sebuah komunitas atau masyarakat. Sehingga ketika keluarga-keluarga yang ada itu sudah sakinah, maka insya Allah akan melahirkan khairu ummah, masyarakat yang terbaik. Dan dari khairu ummah ini nantinya akan melahirkan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur, kalau bahasa kitanya Gemah Ripah Cinawi gitu kan. Kemudian nanti akan melahirkan juga rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Atau kalau mau dibalik, ya tinggal kita balik. Islam itu kan konsepnya sebagai rahmatan lil alamin. Gak mungkin Islam menjadi rahmatan lil alamin kalau negara-negara Islam itu tidak makmur. Dan gak mungkin negara Islam itu bakal makmur kalau masyarakatnya tidak khairul ummah. Dan gak mungkin juga khairul ummah itu akan terbentuk, terwujud jika keluarga-keluarganya tidak sakinah. Nah, makanya itulah pentingnya kita pada pagi hari ini akan membahas tentang konsep sakinah dalam keluarga. Nah, para peserta, kita akan pahami dulu apa itu yang namanya sakinah. Sakinah itu artinya adalah as-sakan, tempat tinggal, ketenangan, ketentraman. Jadi sakinah itu adalah kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi suka maupun duka. Jadi yang namanya sakinah itu ketika masing-masing anggota, suami, istri, dan anak-anak itu sudah merasakan semua kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dengan sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Karena memang yang namanya takdir, yang namanya kemampuan setiap orang itu pasti berbeda. Satu keluarga mungkin ditakdirkan menjadi keluarga yang mampu, satu keluarga mungkin ditakdirkan menjadi keluarga yang kurang mampu. Tapi ketika semuanya sudah berikhtiar dengan ikhtiar maksimalnya, maka insya Allah semuanya akan merasakan sakinah gitu. Dan tentunya yang namanya sakinah ini kan yang sering kita baca dalam surat undangan tuh, yang sering kita baca di surat Ar-Rum ayat 21 gitu kan. Dalam ayatnya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu ada kalimat litaskunu, supaya kalian merasa nyaman, tentram, damai. Itulah konsep sakinah yang memang menjadi tujuan daripada setiap orang yang berumah tangga ingin mendapatkan ketenangan. Nah, makanya Rasul ketika ada yang menikah itu dia mengajarkan sebuah doa kepada kita. Rasul menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kebaikan kepada Anda berdua. Laka, ketika Anda berdua berada dalam kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan, itu dengan banyak bersyukur. Wa baraka alaika, dan juga Allah memberikan berkah kepada Anda berdua ketika Anda berdua dalam situasi yang tidak mengenakan, sedang sedih, sedang tidak baik, sedang kepepet, sulit. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara bersabar dan bertawakal. Wa jama'a bainakum fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan Anda berdua itu selamanya dalam
kebaikan. Jadi rumah tangga itu konsepnya adalah untuk sama-sama mencari kebaikan. Nah, para peserta bimbing yang saya banggakan, bahwa tentu ketika kita ingin membangun keluarga yang sakinah itu tidak bisa ujug-ujug langsung jadi, ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, seperti kita kalau mau bikin sebuah rumah kan harus menyiapkan ini itu dulu baru bisa jadi kita membangun sebuah rumah. Menulis buku juga sama, semuanya harus melalui proses-prosesnya. Nah, sebuah keluarga yang sakinah tentu ini yang pertama dan utama itu fondasinya harus berawal dari niat yang baik. Karena dalam Islam itu niat itu mempunyai kedudukan yang sangat urgen. Dalam sebuah hadis nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat, bahwa amal kita itu akan dinilai yang pertama kali biniyat, dilihat dari niatnya. Nah, tentunya ketika seseorang ingin menikah, maka niatkan awalnya itu untuk ibadah, mencari ridha Allah, untuk melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat pertama adalah lillahi ta'ala, ikhlas. Kemudian yang kedua juga harus dilandasi dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Makanya Allah telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul dalam khutbatul wada di haji wada, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang artinya, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Jadi itu merupakan dasar, fondasi utama dalam menikah adalah awali dengan niat ikhlas karena Allah. Kemudian awali dengan ketakwaan kepada Allah, bahwa ini adalah perintah Allah, siap melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentu harus memilih bahan-bahan bakunya. Kita kalau ingin mendapatkan kualitas terbaik tentu harus memilih bahan-bahan terbaik juga. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang terbaik ketika kita tidak memilih bahan-bahan yang baik. Nah, dalam sebuah hadis dinyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fathar bidati dini taribat yadaka, kata Rasul. Seorang wanita dan juga sama seorang laki-laki dipilih karena 4 hal. Yang pertama hartanya, kedua kedudukannya, ketiga kecantikannya, keempat adalah agamanya. Maka Rasul memberikan nasihat, pilihlah yang agamanya baik, karena itu yang akan menyelamatkan hidupmu. Dalam hadis ini dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tankihun nisa'a li husnihinna fala'allahu yurdihinna wala limalihinna fala'allahu yutqihinna wankihuna riddin wa la amatun sauda kharqa datu dinin afdal, kata Rasul. Janganlah kau memilih pasangan kalian itu karena hartanya, karena harta itu seringkali membuat orang binasa. Dan jangan juga karena kecantikannya, karena janganlah mencari pasangan karena kecantikannya, karena kecantikan itu bisa membuat binasa. Dan jangan juga karena hartanya, karena harta juga bisa membuat orang melampaui batas. Tapi pilihlah yang karena agamanya. Kata Rasul, bahkan seorang wanita, seorang budak yang hitam, yang cacat sekalipun, tapi dia punya agama yang baik, itu lebih baik daripada yang tadi. Itu panduan dari Rasul. Maka sebelum menikah, pilih pasangan itu yang terbaik menurut masing-masing, karena dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, fankihu ma thaba lakum, pilihlah yang baik bagimu. Dan yang baik bagimu tentu ini relatif, tidak semuanya sama atau satu rumus, tapi tentunya setiap orang pasti punya kecenderungan masing-masing. Nah itu, jadi kita harus pilih bahan baku yang bagus. Kemudian yang berikutnya, untuk supaya pernikahan itu bisa kokoh, itu ada 4 pilar perkawinan yang harus dipegang teguh oleh masing-masing suami istri. Yang pertama adalah bahwa pilar yang pertama disebut az-zawaj, bahwa semua orang itu berpasangan, ada suami, ada istri, dan pasangan itu
adalah untuk saling melengkapi, tidak ada yang sempurna, sehingga masing-masing harus saling melengkapi, harus saling melindungi, harus saling menopang, harus saling bekerja sama. Itu yang pertama, konsep azawaj. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep mitsaqan ghalidha, bahwa pernikahan ini adalah sebuah ikatan suci, perjanjian yang sangat sakral yang diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dua-duanya harus memegang teguh ikatan janji suci ini dengan maksimal. Jangan sampai satu membangun, satu merusak, maka itu tidak akan benar. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Dalam Al-Qur'annya dinyatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kalimatnya asyara yu'asyiru itu adalah kalimat saling. Jadi dua-duanya harus saling. Tidak bisa suami mempergauli istri dengan baik sementara istrinya tidak, atau sebaliknya istri yang baik pada suami, suaminya tidak. Jadi dua-duanya harus saling memperlakukan pasangannya itu dengan perilaku yang baik. Dan terakhir adalah konsep al-musyawarah. Dalam Islam itu sangat penting, musyawarah, karena setiap kita mau melangkah, apalagi hal yang ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan konsep, maka itu harus diawali dengan musyawarah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam materi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.